Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, sudah hari Jumat lagi. Kita bertemu di Mapel IPS Terpadu kelas 8. Hari ini sudah sampai pada pertemuan ke-8. Kita awali dulu pertemuan kita hari ini dengan basmalah. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita masih membahas bab kedua, pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan. Jadi kita sudah membahas 3 subbab dari bab ini ya. Kita sudah membahas tentang mobilitas sosial, tentang pluralitas, dan konflik dan integrasi. Hari ini kita membahas dari bab yang terakhir, subbab yang terakhir, yaitu integrasi. Integrasi sendiri apa sih? Integrasi merupakan pembaruan beberapa unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi sosial di Indonesia tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif di tengah keberagaman sosial budaya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pluralitas, jadi kemajemukan gitu ya. Tentang macam-macamnya perbedaan yang ada di masyarakat kita. Nah, karena banyaknya perbedaan itu, maka kita butuh yang namanya integrasi gitu ya. Jadi integrasi itu adalah penyesuaian gitu ya, unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu. Nah, ini dikatakan integrasi. Nah, integrasi sosial dalam masyarakat itu seperti di sini gitu ya. Integrasi sosial dalam masyarakat plural tercipta jika antar individu atau kelompok saling toleransi dan saling menghormati. Jadi mereka saling memahami perbedaan-perbedaan yang mereka miliki gitu ya. Misal di suatu masyarakat mereka beda agama, kemudian atau beda suku gitu ya. Namun mereka saling bisa memahami dan menghargai, sehingga terciptalah yang namanya integrasi sosial. Menurut William F. Osborne dan Meyer Dinkoff, integrasi sosial dapat terwujud jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, anggota masyarakat menyadari kebutuhan untuk saling mengisi. Di antara individu yang satu yang berbeda-beda itu menyadari kebutuhan bahwa mereka saling memahami, mereka saling membutuhkan gitu ya. Karena manusia itu masyarakat yang sosial, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang butuh orang lain, maka mereka menyadari tentang itu gitu ya. Yang pertama adalah mereka menyadari kebutuhan untuk saling mengisi. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan konsensus ya, konsensus itu adalah kesepakatan bersama mengenai hal-hal yang memang mereka sepakati dalam masyarakat gitu ya. Yang ketiga adalah nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Tadi ya, yang namanya konsensus dalam masyarakat itu mereka anggap sebagai sebuah norma atau kesepakatan bersama yang mereka gunakan sebagai standar kehidupan mereka. Nah, kemudian norma atau nilai sosial itu
berlakunya cukup lama gitu ya, tidak berubah dan konsisten. Mereka kesepakatan itu mereka tetapkan, kemudian mereka gunakan bersama dan itu berlangsung cukup lama. Ini akan mewujudkan yang namanya ini tadi ya, integrasi sosial gitu ya. Nah, integrasi sosial sifatnya adalah normatif. Interaksi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma, dan cita-cita bersama gitu ya. Memiliki ini yang pertama adalah integrasi normatif gitu ya. Integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma, dan cita-cita bersama. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya ketergantungan di antara unsur-unsur dalam masyarakat gitu ya. Misal di suatu wilayah masyarakatnya itu adalah semuanya adalah para pegawai gitu ya, dimana kehidupannya itu pagi sudah berangkat kerja, pulangnya sore hari. Namun tentu mereka juga membutuhkan anggota masyarakat yang lain yang tidak menjadi pegawai gitu ya. Misal mereka juga butuh tukang sayur, mereka butuh tetangga mereka yang menjadi pedagang di sekeliling rumah mereka dan lain sebagainya. Ini karena memang saling membutuhkan gitu ya, terhadap fungsi dan perannya masing-masing. Kemudian integrasi kursif gitu ya, kursif. Integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan. Paksaan biasanya berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan besar. Gitu ya. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi sehingga butuh untuk dipaksa dengan membuat sebuah aturan tertentu dan lain sebagainya ya. Memang integrasinya bersifat paksaan gitu ya. Ini adalah bentuk dan sifat dari integrasi sosial. Jadi dalam masyarakat itu ada bentuknya macam-macam. Yang pertama memang integrasi atau integrasi sosialnya itu terbentuk karena normatif, karena memang norma yang dinilai itu sama gitu, cita-citanya sama, atau fungsional karena memang membutuhkan dari fungsinya masing-masing, atau memang integrasinya dipaksakan gitu ya, ada kursif gitu ya, sehingga kebiasaan itu memang butuh untuk dipaksa menjadi baik gitu kan, karena memang ada dampak-dampak negatif ketika tidak dilakukan paksaan itu. Faktor pendorong gitu ya, faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai suku bangsa atau etnik lain dan kebudayaannya. Yang kedua, sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa. Yang ketiga, adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan. Yang keempat, kesepakatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Kelima, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang keenam, adanya pernikahan campuran atau amalgamasi gitu ya, istilahnya. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Jadi untuk terbentuk integrasi itu faktor pendorongnya ini gitu ya. Jadi adanya sikap saling menghargai yang dikembangkan, kemudian terbuka gitu kan, adanya musuh dari luar gitu kan, mungkin terjadi pernikahan, sehingga terbentuk yang namanya integrasi sosial. Nah, sedangkan faktor penghambatnya itu ada tiga maksud saya. Kondisi masyarakat yang terisolasi gitu ya, masyarakatnya terisolasi gitu ya, nggak bisa kemana-mana atau di lockdown istilahnya hari ini. Itu sehingga mereka tidak mungkin melakukan integrasi. Yang kedua,
pengetahuan masyarakatnya rendah. Masyarakatnya itu terbiasa dengan masyarakat yang homogen, satu kebudayaan gitu ya, sehingga tidak sulit untuk menghargai perbedaan atau kemajemukan yang ada. Melihat orang dengan agama yang lain aja mereka kemudian risih, atau melihat orang dari suku yang lain mereka merasa superior, bahwa dirinya yang paling benar gitu ya. Nah, itu yang ketiga gitu ya, perasaan superior terhadap kelompok tertentu gitu kan. Nah, sudahlah dia masyarakat dengan pengetahuan yang sangat rendah, keilmuannya rendah, kemudian ada superioritas dalam dirinya gitu ya. Mereka merasa paling benar, merasa paling baik gitu kan. Nah, sehingga integrasi sosial itu tidak tercapai. Nah, demikian anak-anak. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, ini tadi sudah kita bahas banyak hal. Yang terakhir adalah faktor pendorong dan faktor penghambat kenapa orang itu melakukan integrasi sosial atau tidak melakukannya. Demikian yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Jangan lupa kerjakan soal yang ada di Google Classroom. Mudah-mudahan dengan mengerjakan itu akan mengikat pemahaman kalian terkait dengan materi-materi yang sudah saya bahas. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.